Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Terbongkar fakta baru lagi soal foto ijazah dari Pak Jokowi. Nah ya, gue melihat ada netizen yang membongkar ini guys. Dipikir-pikir iya juga gitu ya. Karena kan digembor-gemborkan Pak Jokowi kan wisuda itu November 85 ya. Tapi kenapa ada yang aneh nih? Di foto itu tertulis Desember 85. November dan Desember guys, ini beda bulan. Kenapa kok seperti ini? Sedangkan kalau kita wisuda itu kan ya hari itu juga kita berfoto-foto ria kan? Ya nggak sih? Coba guys, kalian yang sudah wisuda. Kita wisuda, selesai foto dengan orang tua, dengan teman-teman kan di hari yang sama gitu ya. Dengan kita menggunakan toga, membawa ijazahnya gitu. Tapi di situ tertulis Desember 85 guys. Apakah ini hasil cetaknya apa gimana gitu ya. Nah tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya juga gitu ya. Karena kan dari temannya Pak Jokowi, Bu Ova Emilia pun mengatakan November 85. Dan juga di bedah oleh netizen di salah satu website gitu ya. Di situ ada yang menuliskan wisuda dilaksanakan 3 kali dalam setahun katanya. Di bulan Mei, Agustus, dan Desember. Justru tidak tertulis di situ November ya. Dan itu tertulis langsung di website Universitas Gadjah Mada. Perjalanan wisuda UGM dari Keraton hingga GSP 21 Februari 2019. Teman-teman semua, tentu ini menjadi fakta baru dan apakah UGM bisa membantahnya? Oke, kita lihat videonya. Akhirnya teka-teki yang ada di dalam foto wisuda ini terbongkar sudah saat ini. Jadi di dalam foto ini saya selalu bertanya kenapa foto yang dikatakan wisuda pada bulan November 1985 tetapi date stamp pada foto ini tertulis jelas Desember 85. Date stamp atau kode bulan dan tahun ini biasanya di dalam fotografi di era 80-an itu menandakan bahwa ini merupakan bulan dan tahun cetak dari foto yang bersangkutan. Pada konteks cetakan foto lama, date stamp ini adalah cara untuk mengetahui umur foto dan mengidentifikasi kapan roll film diproses. Dengan demikian, foto ini kemudian berbicara sendiri dan melakukan pengakuan sendiri bahwa wisuda yang terjadi adalah pada bulan Desember 1985. Bukan pada bulan November 1985 seperti apa yang selalu diuraikan oleh pihak UGM untuk memvalidasi kepalsuan ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi. Dan di dalam foto wisuda tersebut sama sekali tidak ada Jokowi. Meskipun ada sosok yang diklaim sebagai Jokowi. Namun faktanya dia bukanlah Jokowi. Oke, tapi emang iya guys, dari awal foto wisuda itu muncul, gue masih bingung gitu, yang mana yang Pak Jokowi. Nah ada orang di belakang yang katanya itu Pak Jokowi, tapi tidak mirip gitu loh. Kita dari kasat mata saja melihat nggak ada Pak Jokowinya gitu ya. Tapi kenapa kok justru foto itulah yang digadang-gadangkan, yang disebut-sebutkan gitu ya, bahwasanya itulah Pak Jokowi. Nah teman-teman semua, mengenai tanggal foto tersebut yang akhirnya berbicara salah sendiri ya, Desember 85. Tentu ini akan menjadi bahan yang sangat bagus sekali untuk Pak Roy Suryo yang membedahnya, karena beliau memang ahli dalam fotografer ya. Nah ini akan menjadi pertanyaan yang sangat besar lagi, dan apakah sekali lagi ya UGM bisa membantahnya? Kita lanjut. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Padahal faktanya, sejak tahun 1976, kalender akademik Universitas Gadjah Mada hanya mencatat bahwa dalam 1 tahun, Universitas Gadjah Mada hanya melakukan wisuda sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Mei, Agustus, dan Desember. Jadi, tidak ada dan tidak pernah UGM melakukan wisuda pada bulan November. Dan jadwal wisuda sebanyak 3 kali dalam setahun ini terus berlangsung di dalam kalender akademik Universitas Gadjah Mada menjelang awal tahun 2000-an, atau tepatnya setelah wisuda dilakukan di Geraha Sabha Pramana, tidak lagi di Balairung atau di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada. Temuan fakta data ini saya dapatkan dari sebuah pemberitaan yang dirilis oleh website resmi Humas Universitas Gadjah Mada berjudul Perjalanan Wisuda UGM dari Keraton hingga GSP tertanggal 21 Februari 2019. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, di sini mereka mencatat dan menyampaikan di sini
Rektor OVA wajib untuk dipenjarakan. Nah, di sini teman-teman para netizen dan masyarakat menyatakan di sini bahwasanya itu Rektor OVA wajib dan harus dipenjarakan katanya. Nah, mungkin di tahun 1985 Jokowi wisuda sendirian karena ijazahnya palsu kali. Nah, di sini terjadi lagi teman-teman perdebatan di mana tentang wisudanya si Jokowi, tentang tahun pada wisudanya Jokowi. Di sini Regat menyatakan di sini mungkin ini si Jokowi di tahun 1985 mungkin di situ dia wisuda ya sendiri dia karena ijazahnya palsu juga. Jadi ya bohong itu ditutup-tutupi dek, kebohongan semakin nampak nanti akan terbongkar. Ya akan tumbuh sejuta kebohongan. Salam akal sehat dan salam akal waras. Nah, di sini teman-teman, tangkap semua bajingan penipu dan pembohong. Sangat melakukan dalam dunia pendidikan seharusnya mencetak manusia-manusia yang beradab, bukan biadab. Jadi, aku lulus yudisium September tapi wisudaku Desember di UGM tahun 1979. Nah, diteruskan di sini teman-teman. Udah Bapak pemegang hukum, segera tangkap Jokowi, segera adili dan dipenjarakan. Nah, fakta jadi Rektor UGM OVA harus jujur demi alma mater UGM tentang wisudanya si Jokowi ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, sejak awal hati saya meragukan ijazah Pak Mulyono hanya melihat foto, terutama telinga, gigi, dan hidung itu hasil pembanding yang ditampilkan oleh netizen, tapi para teman-teman Jokowi dengan semangat menampilkan foto-foto sebagai bukti kebenaran ijazah beliau. Ya, namun dibalik itu rahasia Allah lain, ternyata foto wisuda tersebut penuh kejanggalan dan keanehan, penuh rekayasa. Itulah keanehan dan keadilan, mencari jalan sendiri, Allah Maha dan mengetahui. Ya, di sini disampaikan lagi, dilihat dari mana ataupun aja ijazah pasti palsu ya. UGM saja yang menutupi dengan berbohong dan mereka yang merekayasa yang tidak sempurna asal SMA 6 Yogyakarta. Jadi Jokowi jangan takut, buktikan omonganmu di PN nanti sebagai mantan penguasa 10 tahun, jangan sampai lari nantinya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, diolah berbagai cara tetap aja beda, orang betul palsu kasihan sampai botak mikirinya. Jadi tangkap dan pembohong itu terutama Rektor UGM dan Jokowi yang sudah diskonkol. Nah, diteruskan di sini teman-teman, wisuda tahun 1985 bulan November dilakukan di Aula Warung Tegak Warteg. Jadi kupas habis, suarakan keadilan demi tegaknya hukum di negara kita ini. Nah, seterusnya teman-teman, kalau memang wisuda UGM tahun 85 pertama bulan Mei, kedua Agustus, dan ketiga bulan Desember, Mama dipastikan ijazah Jokowi palsu. Ya. Pak polisi segera selidiki ke UGM agar masalah ini tidak berkepanjangan, masyarakat sudah mual dengan sandiwara-sandiwara ini. Nah, benar UGM rusak oleh rektor yang pengen duitnya banyak. Jadi jelas sekali kalau hakim-hakim dan petugas penegak hukum pengadilan mengutamakan keterangan-keterangan dari UGM ke pulis teman-teman seangkatan kuliah Jokowi. Semuanya sangat bisa direkayasa untuk berbohong, tapi kalau ijazah skripsi transkripsi Jokowi tidak bisa bohong untuk diteliti di pengadilan untuk oleh yang berwajib dan harus melibatkan Rismon CS ya. Pasti hasilnya tidak direkayasa nanti. Hasilnya pasti sangat valid, selesai pasti. Ya. Tapi Jokowi pasti nggak berani menunjukkan ijazah untuk diteliti yang melibatkan Rismon CS sebagai ijazah si Jokowi palsu. Nah, sehingga digunakan Jokowi untuk mengadu-adu domba dan mengancam-ancam mengkriminalisasikan pada orang-orang yang nggak mau dukung kebohongan-kebohongan licik Jokowi. Jadi silakan tetap waspadalah. Nah, diteruskan di sini teman-teman. Selama presidennya Prabowo, Pak Jokowi aman satu keluarga juga ya.
Nah, lanjutkan dan semua kebohongan harus dibongkar dan hukum seberat-beratnya. Ya, di sini teman-teman, kebohongan ditutupi dengan kebohongan, pada akhirnya pasti akan kebongkar juga. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, kalau supres hukum tidak ditegakkan, jangan salahkan rakyat yang membuat atau melawan hukum itu sendiri. Jadi satu kata demi kebenaran, bongkar habis, tangkap saja semua yang ikut-ikuan renung kemarin, lalu interogasi sambil diancam pidana, pasti salah satu ada yang ketakutan. Nah, pemerintah kalau tidak bisa mengadili kasus ijazah palsu Jokowi, jangan harap Indonesia aman, rakyat pasti akan marah. Jadi Bu Rektor tidak takut bising-bising perutnya itu. Nah, diteruskan di sini teman-teman, polisi masih banyak yang baik dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Seandainya Prabowo mencopot, mungkin kasus ijazah Jokowi bisa lain ceritanya ini. Jadi OVA harus dihukum mati, baru adil pengadilan rakyat aja. Nah, jangan pernah takut Pak Roy Suryo, saya sangat mendukung Anda, harus dituntaskan benar-benar jelas, kami juga rakyat mendukung Anda. Ya. Diteruskan di sini teman-teman, judulnya termul semakin di depan, termehek-mehek makin panik, tertinggal di belakang. Nah, negara ini moralitas para pejabatnya sudah rusak. Dan kebohongan di depan mata pihak UGM dan para alumni, KPU dan Bawaslu, para pejabat partai terutama, keluarga besar Jokowi, apalagi polisi, para penegak hukum lainnya, semua kengkolingkong jika satu pihak ada yang jujur bersedia bersaksi demi bangsa dan negara, selesai permasalahan ini. Ya. Nah, kan terbukti kalau kebenaran selalu mencari jalannya sendiri, sekalipun dijegal kebohongan sana-sini, tetap kebenaran muncul dengan sendirinya nantinya. Tidak ada orang yang memiliki ingatan yang cukup baik untuk menjadi pembohong yang sukses, betul ya para termul. Nah, diutak-atik pun semua administrasinya agar terlihat bagus itu tidak berguna, karena kalau memang niat awalnya adalah menipu, berbohong, dan khianat lambat, lawan Gusti Allah SWT akan menunjukkan kebenarannya juga. Nah, diteruskan di sini teman-teman, UGM hanya menyelaraskan apa yang sudah diungkapkan pembohong, alhasil UGM ikut memproduksi kebohongan, adakan pepatahkan mengatakan menutupi kebohongan hanya akan menciptakan kebohongan berikutnya.